Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang para perantau dari Madura yang membuka warung-warung di berbagai kota, terutama kota besar. Tentunya pesaing dari warung Madura juga banyak, seperti toko-toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Lalu, seperti apa konsepnya supaya warung Madura bisa bertahan di tengah-tengah minimarket modern yang menyediakan fasilitas canggih? Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bahasannya. Semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Toko kelontong Madura berkembang karena solidaritas di perantauan. Mereka punya prinsip untuk tidak saling bersaing, namun siap mepet dan bertarung dengan jejaring waralaba minimarket yang kuat seperti Indomaret dan Alfamart. Semakin malam bukannya semakin sepi, toko kelontong milik Faiz justru makin ramai dikunjungi. Faiz yang dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 menit berulang kali berdiri melayani pembeli. Pria ini tampak akrab dengan para pembelinya. Saat ada pembeli bensin yang kesusahan menyalakan motornya, Faiz dengan sigap membantu. "Ini jangan langsung digas bro, dibiarin aja dulu sebentar," katanya pada anak muda yang baru saja mampir beli bensin. Nur Faiz, usia 36 tahun, sudah paham asam garam menjadi pengelola toko kelontong Madura. Ia pernah 5 tahun bekerja mengelola toko di Jakarta. Kala itu ia menjaga toko milik juragan dengan sistem bagi hasil. Kontrak habis di Jakarta, pria asal Sumeneb ini pulang ke Madura, pulau yang terkenal dengan karapan sapi dan garamnya. Ketika ditanya apa pekerjaannya di kampung halaman, dengan yakin dia menjawab mancing. Setelah mengaku bosan memancing setiap hari, Faiz akhirnya merantau lagi, kali ini ke Jogja. Awalnya ia kembali ikut juragan selama 2 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2019 berani buka warung sendiri. Bersama istrinya, Faiz tinggal di toko kecil yang berada di bilangan Jalan Serowojan, Banguntapan, Bantul. Toko kelontong adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal. Ini sangat menggambarkan toko milik Faiz. Dagangan dan tempat tinggal Faiz dan istrinya boleh dibilang sederhana, bahkan serba terbatas. Mereka tinggal berdua di warung berukuran sekitar 4x5 meter saja. Namun bagi keduanya ini merupakan cara hidup terbaik yang bisa dijalani. Hidup berpangku pada diri sendiri. Bahkan toko kelontong Madura juga tak segan untuk buka di dekat swalayan atau minimarket besar. Tempat Faiz misalnya, tak sampai 50 meter di selatannya terdapat Indomaret. Tak jauh di utaranya juga berdiri kokoh Alfamidi yang masih satu bendera dengan Alfamart. Hal serupa juga kerap dijumpai di beberapa toko Madura lain yang posisinya bahkan berdampingan dengan Alfamart maupun Indomaret. Bagi Faiz, meski tokonya kecil dan sederhana, ia tidak takut berhadapan dengan toko Indomaret atau Alfamart. "Kalau bagi saya, sederhana, nggak apa-apa. Saya merantau tidak untuk jadi kaya, yang penting bisa hidup, bertanggung jawab pada keluarga itu sudah jadi kebanggaan," ujarnya. Bukan toko berjejaring modern itu yang ia keluhkan. Faiz justru lebih terasa berat saat dihadapkan dengan pandemi. Satu sisi, ia punya keunggulan sebab sejumlah kompetitor membatasi jam operasionalnya. Namun, ketika kebijakan PPKM diberlakukan, ia harus siap dan kuat berhadapan dengan aparat. Dulu saat PPKM, Satpol PP sering datang, nyuruh warung tutup. "Tapi gimana, sewa ini jalan terus, duit harus masuk. Orang saya kesini mau nyari duit, bukan menyebarkan virus," ujarnya. Sesama toko kelontong Madura dilarang saling sikut. Tak sekedar mengelola toko saja, ia juga dipasrahi tanggung jawab lain menjadi koordinator lapangan paguyuban pedagang sembako Madura atau PPSM Yogyakarta. Seingat pria ini, ada 200-an pedagang kelontong Madura di Jogja yang tergabung di dalamnya. Di sana, ia bertugas mengatur ketertiban sesama pedagang kelontong Madura. Soal perkumpulan pedagang kelontong Madura di Jogja, sebenarnya saya juga menemukan toko kelontong dengan banner bertuliskan Paguyuban Toko Kelontong Madura.
PTKM alih-alih PPSM. Namun ketika saya mencoba berbincang dengan salah satu pemilik bernama Danik yang tokonya berada di Sono Sewu, Kasihan Bantul, katanya perkumpulan itu sudah tidak aktif. Hal itu berbeda dengan PPSM yang menurut Faiz biasanya sebulan sekali menggelar acara, sekedar kumpul dan silaturahmi. Kadang juga mereka saling menyapa lewat video call pada saat malam hari. Ini sebabnya jika berkunjung ke toko kelontong Madura di malam hari, Anda kerap menjumpai mereka sedang terpaku pada layar handphonenya. Iya, kalau malam, kalau nggak lagi telepon keluarga di rumah, ya saling video call dengan sesama pedagang. Itu biasanya sampai 6 orang di WA. Kita kabar-kabar aja, ada kejadian apa di dekat warung masing-masing, ujarnya. Selain itu, salah satu tugas yang biasa ia laksanakan sebagai koordinator lapangan adalah mengatur jarak antar warung. Ini yang sesekali menjadi persoalan antar sesama pedagang kelontong dari Madura di perantauan. Menurut Faiz, idealnya antar warung berjarak 200-500 meter. Kalau ada yang terlalu dekat, biasanya kami tegur. Sesama perantau dari Madura tidak boleh saling sakit menyakiti. Kalau terlalu dekat, kan nanti pasti ada perasaan saling saingan, tegasnya. Kalau tegurannya tidak digubris, barulah pria ini akan memohon bantuan pada sosok bernama Mbah Kowi. Menurut Faiz, Mbah Kowi adalah tokoh Madura yang disegani di Jogja. Kalau beliau sudah memberikan arahan, maka para pedagang akan menurutinya. Tapi beda lagi, kalau ada warga lokal, orang Jogja, mereka mau buka warung dekat pun tidak masalah. Mau menyanyi kita nggak apa-apa, kita kan hanya pendatang. Tapi kalau sesama Madura tidak boleh, sambungnya seketika. Pihaknya juga tidak melarang kalau toko kelontong Madura untuk mepet Indomaret atau Alfamart. Meski toko kecil, mereka tidak takut untuk bersaing dengan toko modern. Solidaritas perantau dan modal sosial. Hal menarik yang dapat dipetik adalah tentang solidaritas orang Madura di tanah rantau. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Profesor Dr. Bambang Hudayana MA dari Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada. Menurut beliau, kunci orang Madura bertahan saat jauh dari tempat kelahiran adalah karena adanya jejaring dan modal sosial yang bagus. Gelombang perantau dari Madura ke berbagai wilayah Indonesia sudah dimulai cukup lama. Kunto Wijoyo dalam buku berjudul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris memaparkan bahwa gersangnya tanah dengan curah hujan rendah ditambah populasi penduduk yang padat menjadi alasan banyak orang dari Madura memilih pergi merantau. Kini setelah melewati sejumlah generasi, ikatan para perantau ini telah terbangun kuat di berbagai daerah. Tak heran jika di kota-kota besar mudah dijumpai orang Madura dengan serumpun profesi yang sama. Mulai dari pedagang sate, tukang cukur, pedagang kopi keliling, hingga pedagang kelontong di sejumlah kota. Menariknya lagi, etnis Madura juga dikenal dengan karakter ulet dan mau masuk ke ranah-ranah yang tak dijangkau kalangan lain. Di Madura misalnya, banyak orang mengepul besi tua, hal yang sepintas tak terpikirkan oleh kalangan lain. Namun jika digeluti dengan tekun bisa membuahkan hasil. Alhasil banyak pendatang dari Madura yang jadi juragan besi di sejumlah kota besar. Begitu pula yang sekarang berkembang di berbagai kota, termasuk Jogja. Berdagang kelontong mungkin dianggap sudah bisnis lama yang tergerus modernisasi jejaring minimarket modern. Namun bagi orang Madura ini bisa jadi lahan usaha yang menjanjikan. Jack Ma pernah bilang, saya berbisnis untuk wilayah yang tidak dimasuki orang lain. Nah, itu kayak orang Madura sebenarnya.